Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada maghrib ini, hari ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan taufiknya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesehatan, nikmat untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita bersama-sama datang ke masjid ini untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita itu, yaitu sholat maghrib secara berjamaah pula. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanatan dan rahmatan lil alamin, atau Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ini menuju ke alam terang menderang. Nabi sebagai panutan, sebagai contoh sampai kita di akhir hayat nanti, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari beliau hingga akhir hayat nanti. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 bulan ini rasanya kita bertemu kembali pada kajian rutin atau program dari Masjid Al-Muhlisin ini. Setiap malam Senin masjid ini melaksanakan ceramah atau kajian agama. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan sebuah tema tentang hakikat rezeki itu yang sesungguhnya dalam Islam. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan fenomena judi online. Judi online ini hampir dalam bulan ini santer dibicarakan. Judi online yang merebak di mana-mana dengan nominal transaksi yang sangat fantastis, Pak. Ini judi online. Dan bahkan para pemainnya itu tidak banyak. Banyak sekali pemain ini. Di seluruh Indonesia ini, tersebar di seluruh daerah yang begitu fantastis, Pak. Dan ia masuk di setiap kalangan masyarakat yang awam, masyarakat pelajar, bahkan para pejabat ini ikut andil di dalam judi online ini.
Nauzubillahi min dzalik. Tentu fenomena ini sangat mengiris hati kita ini, Pak. Hati kita semua. Dan jika kita telah telaah lebih dalam, boleh jadi ini terjadi sebagai dampak dari sikap berlebih-lebihnya manusianya dalam mengejar kebahagiaan dunia ini. Atau boleh jadi ini juga sebagai dampak dari perekonomian, ekonomi yang sangat sulit hingga akhir ini. Dengan persoalan ekonomi yang sulit ini serta masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan mata pencarian masyarakat kita ini. Seolah-olah mereka lupa atau bahkan tidak sadar bahwa yang mengurus persoalan mata pencarian itu ialah Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Makhluk yang kecil maupun yang besar ini, yang sangat kuat maupun yang lemah, manusia maupun jin, semua sudah terjamin kadar rezekinya ini. Sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan beberapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya ini, rezeki Allah. Jadi Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia yang maha mengetahui, kemudian maha mendengar tentang apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jadi mulai dari pagi ini sampai malam hari itu kita mencari rezeki yang tahu hanya Allah yang bisa tahu apa yang kita lakukan. Apakah yang kita cari itu rezeki, baik itu jalan halal maupun tidak, itu hanya Allah yang tahu dan kita ini. Ma'syiral muslimin, ketika kita meninjau ulang masalah mata pencarian dan ikhtiar seorang hamba untuk mendapatkannya, maka penting untuk kita mengingat beberapa hal. Ini hakikat rezeki ini, rezeki yang sesungguhnya di dalam Islam. Hakikat yang pertama itu rezeki ini tidak hanya berupa harta Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya berupa uang harta ini. Jadi banyak orang berpandangan dengan pandangan yang sempit dan terbatas tentang rezeki ini. Mereka beranggapan bahwa rezeki itu hanyalah berupa uang. Tidak. Jadi jangan kita beranggapan bahwa rezeki itu hanya berupa uang. Nah, tentu pandangan dan pemahaman ini itu adalah pandangan yang lemah dan sangat terbatas terhadap hakikat rezeki ini. Padahal iman itu adalah rezeki. Al-Quran juga rezeki.
cinta dan kerinduan kepada Rasulullah SAW untuk bertemu nanti, itu juga rezeki, Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu adalah rezeki. Ini ilmu, kita belajar ilmu itu adalah rezeki. Kesempatan untuk kerja dari pagi sampai malam itu juga rezeki. Jadi kita diberikan kekuatan untuk bekerja, mencari rezeki dari pagi sampai malam ini. Ketaatan juga, kita datang ke masjid ini untuk bersama-sama berjamaah sholat maghrib, itu juga rezeki karena kita diberikan kesehatan. Kesehatan rezeki ini semua. Kita minum, kita makan, ini juga rezeki yang semua yang kita dapatkan. Jadi rezeki ini adalah pemberi rezeki dari semua rezeki yang kita lakukan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lupakan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi ya, jadi rezeki ini bukan semata adalah uang saja, tidak. Rezeki ini banyak macam tadi. Ilmu rezeki, Al-Quran juga rezeki, apa yang kita lakukan sehari-hari mencari rezeki itu, mata pencarian kita dari pagi sampai malam itu semua rezeki. Nah yang kedua, itu fitrah makhluk menyukai kekayaan. Jadi kita ini selaku fitrah makhluk ini, manusia, itu menyukai kekayaan. Tidak ada yang tidak suka dengan kekayaan. Jadi hakikat rezeki yang kedua itu bahwa kebencian terhadap kemiskinan dan kekurangan serta kecintaan terhadap kekayaan itu adalah fitrahnya, fitrah makhluknya. Masyiral muslimin, syariat Islam tidaklah menghalangi naluri setiap pemeluknya. Tetapi pada saat yang bersamaan, syariat ini mendorong pemeluknya untuk bersikap mudarat dan seimbang dalam segala hal. Bahkan dalam perkara rezeki juga seperti itu. Di sisi lain, syariat Islam ini tidak menganjurkan kemiskinan, karena kemiskinan ini seringkali mendatangkan kekufuran jika tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW terbiasa berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kekufuran ini, Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat yang sama, syariat ini melarang seorang muslim untuk membabi buta, mengejar harta dan menjadikan dunia sebagai tujuannya saja, sehingga ia tersibukkan dengan apa yang telah Allah jaminkan untuknya dan tidak tersibukkan dengan apa yang telah Allah ciptakan. Yakni tujuan Allah menciptakan kita. Ya, tujuannya kita ini semata-mata dunia saja tujuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin juga beribadah, apalagi manusia mengajak untuk beribadah. Ini dalam surah As-Sariyat ini. Maka barang siapa yang membabi buta, mengejar harta sehingga lupa kepada tugas yang utama, ia sesungguhnya telah merusak agama dan kehidupan dunianya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini saya kutip, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan,
maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakirannya di antara kedua matanya, kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan, selalu merasa cukup. Dunia datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang fitrah makhluknya untuk mencapai kekayaan itu. Kemudian yang ketiga, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita diperlukan ikhtiar di sini. Masyiral muslimin, dalam persoalan kadar rezeki ini, sesungguhnya setiap makhluk itu sudah ditetapkan kadar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin. Makanya kita sebagai manusia ini tidak perlu takut. Namun bukan berarti seorang hamba itu tidak boleh berusaha untuk mencarinya dan tidur di rumahnya menunggu rezeki datang. Tentu itu adalah pemahaman yang keliru dan pandangan yang tidak rasional. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan hambanya untuk berusaha dan berfikir. Hal ini tampak di beberapa ayat Al-Quran ini. Al-Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang sering kita baca ini. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Jadi dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dari sini maka sesungguhnya yang dibutuhkan seorang mukmin dalam perkara rezeki itu adalah bagaimana membangun sikap ketergantungan yang baik kepada Zat yang Maha Baik, disertai dengan ikhtiar baik juga. Jadi di dalam kita mencari rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tapi kita harus ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya tadi di Al-Mulk ya, yang tadi saya sudah bacakan. Kemudian yang keempat, ini adalah keberlimpahan kekafiran itu adalah ujian. Jadi kalau kita dikasih keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kefakiran, itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala membuat suatu penekanan terhadap persoalan ujian bagi seorang hambanya. Ujian tersebut baik berupa kenikmatan, kemudian kekayaan, keberlimpahan dan kemudahan dalam segala urusan, maupun ujian yang merupakan kemiskinan, kemudian kekurangan harta, rasa takut dan kekhawatiran akan masa depan. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Yang artinya, maka adapun manusia apabila Rabb mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku.
Namun apabila Rabb mengujinya itu, Allah Subhanahu wa taala lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinaku. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu, yang terakhir itu tentang kebahagiaan itu tidak hanya terletak pada uang. Sebab kenapa? Ada juga orang yang sudah bekerja siang dan malam itu banyak dia dapatkan uang. Itu dia jadikan sebagai kebahagiaan. Padahal apa? Bisa jadi uang yang dia dapatkan itu atau rezeki yang didapatkan itu menjadi ujian dari mereka yang telah mengumpulkan harta itu. Betapa banyak orang kaya, mereka memiliki uang yang tak terhitung jumlahnya hingga dirasa seluruh dunia ada di tangannya mereka. Apapun yang dia mau lakukan itu, apa saja yang dia lakukan itu bisa. Karena kenapa? Uang itu segala-galanya. Akan tetapi kekayaan tersebut itu bisa menjadikannya orang yang paling bahagia juga kalau dia tidak salah gunakan kekayaan ini. Nah, faktor penyebabnya itu boleh jadi karena mereka pelit, kemudian kikir dan berbangga-bangga diri sehingga orang di sekitarnya berharap akan kejatuhannya. Jadi begitupun dengan kekayaan bisa mendatangkan berkah, bisa juga menjadi kutukan. Manakala kekayaan tersebut membuat diri kita ini lalai dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya. Jadi ada juga orang yang banyak duitnya, dia kaya, tapi dia lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mungkin yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kalaupun misalnya ada yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada yang lebih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.